Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha, anak-anak kelas 3? Insya Allah semuanya sehat ya nak. Apa kabar juga nih untuk ayah dan ibunya di rumah? Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia tentunya. Kan kemarin sudah long weekend ya, belajar di rumah. Baik, terima kasih, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita ketemu lagi bersama Miss Eni untuk belajar hadis. Kita mulai dengan membaca bismillah. Ambil buku dan siapkan ya. Alhamdulillah, sudah siap semuanya ya anak soleh dan soleha. Nah, kalau sekarang sambil menyimak hadis yang akan kita pelajari hari ini, kalian boleh sambil membuka bukunya. Ya, teman-temanku yang soleh dan soleha. Insya Allah semuanya sudah siap ya. Oke, hari ini kita akan belajar hadis bertanggung jawab. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar dengan Bu Hida juga ya, hadis F. Nah, sekarang hadis G atau hadis bertanggung jawab. Bagaimana bunyi hadisnya? Apakah sudah ada yang menghafal di rumah? Yuk, kita sama-sama menyimak bacaannya ya teman-teman ya. Miss Eni akan membacakannya secara berulang-ulang dulu. Nah, nanti kalian boleh ikuti ya, supaya cepat hafal. Kita akan membacanya seperti biasa dengan nada al-muyassar. Semuanya sudah siap? Kita luruskan niat semata-mata karena Allah. Semoga apa yang kita ajarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita hafalkan juga hari ini akan menjadi pahala. Dan tentu saja jangan lupa untuk dipraktekkan ya teman-teman di rumah. Nah, sudah muncul di sini. Miss Eni bawa pena ajaib. Diklik nanti langsung berubah ya teman-teman. Sekarang kita baca sama-sama hadis bertanggung jawab. Miss Eni akan bacakan, tolong dengarkan dan disimak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Jelas nggak ya suara Miss Eni? Jelas ya? Sekali lagi ya, sambil ikutin Miss Eni ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Al-hadis riwayat Al-Bukhari. Satu kali lagi, siapa yang sudah bisa? Wah, sudah ya? Coba ikutin Miss Eni, jangan suara yang kencang, biar ayah sama bunda yang di belakang yang mungkin sedang memasak, sedang menyiapkan snack time mungkin. Nah, bisa ikutan menghafal ya. Satu lagi yuk. 1, 2, 3. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Artinya, nah kita simak sama-sama teman-teman. Artinya, semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian tadi hadis dan beserta artinya sudah Miss Eni bacakan. Nanti teman-teman boleh mengulang sampai hafal. Nah, apa sih teman-teman maksud dari hadis kali ini? Yuk kita belajar lebih banyak lagi. Hikmah dari hadis ini tentu saja tentang bertanggung jawab. Sebagai seorang muslim, kita tentu saja merupakan seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya presiden, ya, atau kepala sekolah, atau ketua kelas, tetapi hadis tersebut menegaskan bahwasannya setiap individu, setiap manusia, Miss Eni, kalian, kamu, ayah, bunda, dan semuanya adalah mempunyai tanggung jawab, ya. Tidak hanya pada seorang pemimpin atau penguasa saja, tapi
Tapi setiap individu adalah seorang pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri. Dan itu membuktikan bahwa setiap manusia itu memiliki tanggung jawab yang kelak akan dimintai sama Allah pertanggungjawabannya. Ternyata seperti itu ya teman-teman. Walaupun kita bukan ketua kelas, kita bukan presiden, kita bukan ketua RT. Ada yang mungkin ya ayah bunda yang di rumah yang jadi ketua RT. Atau mungkin kita bukan jadi siapa-siapa, tapi kita juga seorang pemimpin. Minimal kita adalah sebagai pemimpin dari diri kita sendiri. Jadi kelak pun Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Nah, sampai di sini nih sudah mulai paham. Ternyata kita seorang pemimpin teman-teman yang harus bertanggung jawab. Apa sih pentingnya tanggung jawab teman-teman? Mengapa kita harus jadi orang yang bertanggung jawab? Sebelumnya akan bisa diberitahu dulu nih, apa sih makna atau arti dari tanggung jawab itu teman-teman? Ada yang tahu? Mungkin ketika pelajaran PKN kalian sudah belajar hak dan kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya, ya. Tanggung jawab adalah kesadaran kita sebagai seorang manusia akan tingkah laku ataupun perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran diri kita sebagai seorang muslim untuk melakukan dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban dengan baik. Nanti kita kupas lagi, apa sih contoh tindakan-tindakan atau kegiatan yang mencerminkan sebuah tanggung jawab. Terus disimak ya teman-teman. Tanggung jawab ini sangat penting teman-teman, karena tanggung jawab ini menunjukkan tinggi rendahnya akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Wow, jadi ketika kita memiliki tanggung jawab yang baik, maka kita bisa dikatakan kita memiliki akhlak yang baik juga, insya Allah. Seperti Nabi mulia, manusia yang paling berakhlak mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok orang yang sangat bertanggung jawab. Karena itulah beliau dijuluki dengan seorang yang berakhlak mulia. Sebaik-baiknya akhlak contoh adalah ada pada diri Rasulullah. Nah, selanjutnya pentingnya kita memiliki tanggung jawab, anakku yang soleh dan soleha. Sifat tanggung jawab itu dapat dinilai juga loh dari apakah dirinya bisa bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukannya, baik itu perbuatan yang sengaja ataupun yang tidak, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Jadi dari seorang pemimpin, dari seorang individu, dari seorang manusia, sifat tanggung jawab ini sangat penting karena dinilai kita itu berakhlak baik atau tidak, kita itu memiliki tanggung jawab yang baik atau tidak atas perbuatan kita. Nah, makanya tanggung jawab ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi jangan disepelekan mulai dari sekarang. Kalau dikasih tanggung jawab sama mama, kakak tolong jagain adik ya selama mama pergi sebentar. Oke mama, berarti harus bertanggung jawab. Jangan nanti kakaknya asik nonton TV sendiri atau main sendiri, adiknya ditinggalin. Nanti itu tidak tanggung jawab dong ya. Insya Allah anak-anakku di kelas 3 mah tidak ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi mengapa kita penting memiliki sifat bertanggung jawab. Nah, seperti yang bisa disampaikan tadi, macam-macam bentuk dari sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan tunjukkan satu persatu beserta contohnya. Pertama, yang paling utama adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang Muslim, contohnya berupa apa ya teman-teman? Tentu saja berupa sholat 5 waktu atau ibadah dan berupa perilaku. Jadi tanggung jawab kita kepada Allah bisa berupa kegiatan kita dalam beribadah dan berperilaku sehari-harinya. Gimana nih dengan sholat 5 waktunya? Ada nggak yang masih bolong-bolong? Ayo. Insya Allah setelah ini semuanya bersemangat untuk melengkapi 5 waktunya. Yang subuhnya masih suka kesiangan. Nah setelah ini insya Allah semuanya bersemangat ya, karena kita ingin menunjukkan kalau kita
kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggung jawab yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa ya Miss? Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Seperti yang bisa disampaikan, semua individu, semua manusia di muka bumi ini adalah seorang pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Contohnya apa ya kegiatan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri? Dapat berupa tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini nih, banyak virus, banyak COVID ya. Kita bertanggung jawab untuk menjaga diri kita sendiri loh. Jangan cuma mengandalkan mama ataupun ayah di rumah, tapi kita harus mengandalkan diri sendiri, tanggung jawab sama diri sendiri. Habis keluar bermain, habis ikut mama keluar, langsung ingat deh cuci tangan, memakai sabun, dan jangan lupa pakai masker dan tetap jaga jarak ya teman-teman ya. Minimal itu yang bisa kita lakukan ya untuk menjadi diri kita tetap sehat. Jadi kesehatan tubuh kita juga termasuk tanggung jawab diri kita sendiri. Yang kedua, contoh tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah menepati janji. Ayo, siapa yang suka berjanji-janji? Janganlah suka berjanji kalau kita merasa tidak bisa atau tidak sanggup untuk menepatinya teman-teman. Aku janji deh, nanti kalau kamu pinjemin mainan itu ke aku bakalan kasih kamu mobil remote. Hah? Itu kan mahal ya. Nanti ayah bundanya dong yang tekor ya. Gak boleh berjanji kalau kita tidak sanggup untuk menepatinya. Ataupun ketika kita diberi undangan atau diberi sesuatu yang yang mengharuskan kita untuk hadir, kita boleh berjanji dengan menyebut nama Allah. Insya Allah, jika Allah mengizinkan atau jika Allah menghendaki. Jadi kita insya Allah dulu ya. Tapi bukan berarti insya Allah itu artinya gak menepati. Tidak, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menepatinya dulu. Oke teman-teman, tanggung jawab kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab kepada diri kita sendiri, dan selanjutnya tanggung jawab terhadap keluarga. Karena kita sebagai seorang anak di rumah, apa saja sih bentuk tanggung jawab yang bisa kita lakukan dalam keluarga? Satu, sebagai seorang anak dan anggota keluarga, kita harus selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan di rumah. Kakak tidak boleh berantem dengan adik, adik tidak boleh usil kepada kakak. Semuanya harus hidup rukun, tolong menolong. Itu tanggung jawab juga oleh diri kita sendiri. Serta untuk kita, anggota keluarga yang lain, menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai perannya. Maksudnya apa, Miss? Contohnya, ayah adalah pemimpin keluarga atau kepala keluarga. Ibu adalah kepala rumah tangga. Jadi tugas ayah mungkin mencari nafkah, menjamin keamanan keluarga dan sebagainya. Tugas ibu menjaga dan mengasuh anak, menjadikan rumah tetap harmonis dan sebagainya. Itu artinya setiap anggota keluarga juga berkewajiban untuk menjalankan kewajiban sesuai peranannya. Nah, udah 3 ini ya kita tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga. Dan yang keempat, apa ya Miss? Tanggung jawab kita sebagai seorang siswa atau murid. Bentuk tanggung jawabnya bisa berupa apa saja ya Miss? Karena kita seorang siswa, kita tentu saja masih harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita di sekolah. Misalkan diberi tugas oleh ibu dan bapak guru, ya meskipun sekarang sedang belajar online atau virtual, ketika diberi amanah tugas untuk mengerjakan soal, baik yang ada di buku paket ataupun yang berada di video yang bapak ibu share, kalian mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jika tidak, konfirmasi jika memang tertunda atau butuh waktu lebih untuk menyelesaikannya. Jadi tetap ya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sekolah dan juga menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Karena sekarang sedang pandemi, kita belum ke sekolah. Boleh teman-teman, nanti kita praktekkan ketika sudah sekolah seperti biasanya ya.
Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau kehidupan dari masyarakat. Sebagai seorang warga yang baik, kita tentu saja memiliki tanggung jawab nih untuk menjaga selalu kebersihan dan keamanan lingkungan masyarakat agar tetap aman, tetap damai, ya, tetap bersih lingkungannya. Kan kalau lingkungannya bersih, kita jadi sehat dan jadi nyaman ya nak ya untuk tinggal di lingkungan kita. Tadi contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, tanggung jawab kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini bisa kita wujudkan dengan cara menjaga selalu nama baik bangsa kita dan menjaga selalu keutuhan NKRI. Harus saling rukun meskipun dengan teman ataupun dengan tetangga, berbeda suku, berbeda bahasa, ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Tapi kita harus hidup rukun ya teman-teman. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa. Semuanya paham tidak ya? Insya Allah semuanya bisa dipahami ya. Yuk kita sama-sama ulang. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab sebagai seorang siswa, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan yang terakhir yang keenam, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Insya Allah semuanya kita praktekkan ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalau kita sudah menerapkan sikap dan perilaku tanggung jawab dalam semua kehidupan, baik di rumah, di masyarakat, maupun di sekolah nantinya, dan di lingkungan yang lebih luas yaitu bangsa dan negara, insya Allah ada banyak manfaat yang akan kita peroleh. Apa sih manfaatnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab teman-teman? Antara lain yang pertama, kita akan dapat diandalkan. Nah, siapa yang mau jadi anak yang diandalkan? Kak, tolong jagain adik ya. Nggak usah kakak bu, adik aja bisa. Saya aja bu, bisa. Tolong ini ya, saya bisa bu, saya bisa. Wah, diandalkan, diutamakan. Kalau kita menjadi orang yang tanggung jawab, otomatis kita akan dihormati orang lain, kita akan dihargai. Nah, tentu saja nanti kita akan diandalkan, dibutuhkan ya teman-teman ya. Yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang amanah, dapat dipercaya karena kita setiap kali diberikan tugas, titip ini ya, tolong ini ya, oke, kita melaksanakannya dengan baik, kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, maka orang lain pun akan percaya sama kita ya teman-teman. Makanya kita akan menjadi pribadi yang amanah. Amin. Manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat yang ketiga, yaitu kita akan menjadi orang yang disiplin. Orang disiplin itu apa sih? Orang yang selalu menghargai dan tepat waktu, melakukan segala sesuatunya dengan baik, sesuai dengan aturan. Itulah makna disiplin. Dan terakhir, kalau kita sudah disiplin, sudah baik akhlaknya, menjadi orang yang amanah yang diandalkan, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu menghargai waktu. Ya, kalau ada tugas dari Bu Guru atau Pak Guru, tidak diundur-undur, tapi dilaksanakan dengan tepat waktu. Jadi kita akan menghargai waktu. Nah, kelak kalau kita sudah sekolah seperti biasa ke sekolah, bangun pagi supaya tidak terlambat. Itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Nah, demikian tadi teman-teman beberapa manfaat dari perilaku bertanggung jawab. Insya Allah semuanya bisa dipahami ya anak-anakku yang soleh dan soleha, ayah dan bunda. Nah, untuk tugas hari ini, yang pertama, setelah kalian menyaksikan video penjelasan dari Miss Eni,
Kalian langsung menyalin tulisan hadis bertanggung jawab yang ada di buku kalian ya nak ya. Tulis hadisnya beserta artinya di tempat yang sudah tersedia. Kemudian dengan bantuan ayah dan bunda di rumah, kalian akan mengulang dan membaca lagi dan lagi hadis yang tadi kita baca teman-teman sampai hafal ya. Ayah bunda nanti yang menyimaknya. Selanjutnya kalian akan menyetorkannya minggu depan. Jadi Bu Eni dan Bu Hida akan kasih waktu 1 minggu dari hari ini untuk menghafalkan hadis bertanggung jawab. Insya Allah Allah mudahkan ya. Tetap semangat ya teman-temanku. Amin. Mungkin itu saja anak soleh dan soleha, ayah dan bunda di rumah yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf ya kalau misalnya ini banyak-banyak kata. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi di sini ataupun Bu Hida ya teman-teman. Ingat mengumpulkan setoran hadisnya minggu depan saja ya. Demikian tadi. Terima kasih. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa minggu depan ya teman-temanku anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.